Apakah cinta bisa mengatasi perbedaan yang begitu besar? Di tengah tekanan keluarga dan dunia yang tak mengerti, dua hati yang tak terduga mencoba bertahan. Akankah mereka mampu melawan semua rintangan demi kebahagiaan bersama? Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah janda yang selalu ingin bertemu dan bermain diam-diam dengan montir muda yang lugu. Beginilah kisahnya. Suatu pagi yang panas di kota, di sebuah bengkel kecil yang kumuh, Ardi, seorang montir muda berusia 30 tahun, sedang sibuk memeriksa mobil yang masuk. Dari kejauhan, dia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan bengkel. Mobil itu baru saja keluar dari showroom dan tampak sangat mahal. Ardi mengernyit, tak biasa melihat kendaraan sejenis itu di tempatnya. Tapi yang lebih mengejutkan, dari dalam mobil itu keluar seorang wanita cantik, berusia sekitar 34 tahun. Wajahnya tampak tegas, tetapi ada sorot kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Itu adalah Nadia, janda kaya yang dikenal oleh banyak orang di kota. Nadia berdiri di depan bengkel, menatap Ardi dengan ragu. Ia bukan orang yang biasa datang ke tempat seperti ini. Dunia yang ia jalani jauh dari dunia bengkel yang berbau oli dan mesin. Tapi mobilnya mogok, dan dia tak punya pilihan lain. Nadia merasa janggal, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Ardi mendekat, mencoba terlihat profesional meskipun matanya sempat melirik mobil Nadia yang begitu mewah. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" Tanyanya dengan suara yang sedikit gemetar, meski ia berusaha menunjukkan sikap tenang. "Mobil saya mogok," jawab Nadia dengan suara datar. "Saya butuh perbaikan cepat." Saat itu, keduanya tidak menyadari bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang tak terduga. Ardi mulai memeriksa mobil, tetapi ada ketegangan di udara yang tak bisa dijelaskan. Nadia duduk di kursi bengkel, terlihat cemas. Dia tak biasa merasa canggung, apalagi di hadapan seorang pria yang jelas-jelas berasal dari lapisan sosial yang berbeda. Sementara Ardi, meski terbiasa dengan mobil rusak dan oli, merasa sangat asing berada di dekat wanita seperti Nadia. Keduanya saling mencuri pandang, mencoba memahami dunia masing-masing, meskipun ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan di antara mereka. Saat mesin mobil diperbaiki, udara di sekitar mereka semakin terasa berat. Ada sesuatu yang menghubungkan mereka, meskipun keduanya tak berani mengakui. Terkadang, pertemuan yang tak terduga bisa merubah segalanya, dan perasaan yang muncul di antara mereka ini tak akan mudah dilupakan. Setelah beberapa menit, Ardi berhasil menemukan penyebab kerusakan mobil Nadia. Ia mulai bekerja dengan sigap, mengganti beberapa bagian yang rusak, sementara Nadia duduk di sudut bengkel, menunggu dengan gelisah. Tangan Ardi bergerak cepat, tetapi matanya sering melirik ke arah Nadia. Ia tak bisa mengabaikan rasa canggung yang muncul begitu saja. Sosok Nadia begitu berbeda dari orang-orang yang biasa datang ke bengkel. Wanita ini adalah bagian dari dunia yang jauh dari dunia Ardi. Nadia merasa tak nyaman. Ia terbiasa dilayani, bukan menunggu di tempat kotor seperti ini. Wajahnya yang cantik sedikit terlipat oleh kerutan ketegangan, berusaha menyembunyikan ketidaknyamanan yang ia rasakan. Ardi bisa merasakannya, dan itu membuatnya semakin canggung. Ia tahu, dunia mereka sangat berbeda. Nadia adalah seorang wanita kaya, sementara dia hanya seorang montir biasa. Saat Ardi selesai memperbaiki mobil, ia berjalan ke arah Nadia dan memberitahunya bahwa perbaikan sudah selesai. Nadia menatapnya sejenak, seolah masih ragu apakah ia bisa mempercayakan mobil mahalnya pada seorang montir muda yang tampaknya tidak berpengalaman. Namun, ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuatnya merasa aman meskipun ia ragu. "Apakah semuanya sudah beres?" tanya Nadia. Suara datarnya berusaha menutupi keraguan dalam dirinya. "Iya, Nyonya. Mobil Anda sudah bisa dipakai lagi," jawab Ardi dengan suara rendah, meskipun ia juga merasa terintimidasi oleh keberadaan Nadia yang begitu anggun dan tegas. Keduanya saling diam beberapa detik, dan suasana semakin terasa kaku. Tiba-tiba, Nadia membuka pembicaraan. "Terima kasih," ucapnya pelan, seolah ingin mengakhiri percakapan mereka yang canggung. Tetapi,
Ardi tidak bisa begitu saja membiarkan suasana itu berakhir. Sama-sama, Nyonya. Semoga tidak ada masalah lagi dengan mobilnya. Jawabnya dengan tulus, meski hatinya berdebar. Nadia tersenyum kecil. Tapi senyuman itu tidak bisa menyembunyikan perasaan kosong yang ada dalam dirinya. Keduanya tahu bahwa pertemuan ini bukanlah yang terakhir. Sesuatu telah dimulai, meski tidak ada yang berani mengakui. Hari-hari berikutnya, Nadia kembali datang ke bengkel. Mobilnya masih dalam keadaan baik. Namun ada sesuatu yang mengusik pikiran wanita itu. Ia merasa harus berkunjung lagi, meskipun mobilnya tidak bermasalah. Ardi, yang awalnya terkejut dengan kedatangan Nadia yang tak terduga, kini mulai merasa familiar dengan kehadirannya. Setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu yang membuat suasana semakin tegang dan penuh rasa ingin tahu. Suasana di bengkel itu terasa semakin berat. Ardi tak bisa menahan perasaan canggung setiap kali Nadia menatapnya. Ia menyadari bahwa meskipun dunia mereka sangat berbeda, ada ketertarikan yang tak bisa diabaikan. Nadia, yang biasanya merasa superior di dunia yang penuh dengan orang-orang kaya, merasa aneh berada di tempat ini. Bengkel yang kotor dengan aroma oli dan mesin tak pernah ia anggap sebagai tempat yang nyaman. Namun Ardi membuatnya merasa lebih tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Ardi berbicara, menyentuh, dan bahkan cara dia menangani masalah dengan penuh perhatian. Hari itu, Nadia datang untuk meminta perbaikan ringan pada mobilnya. Ardi melihatnya masuk dengan raut wajah serius, sesuatu yang tidak biasa. Nadia duduk di kursi bengkel seperti biasa, tapi ada aura ketegangan yang mengelilinginya. Ada yang mengganggu, Nyonya? Tanya Ardi, berusaha membuka percakapan meski ia tahu itu bisa menambah canggung. Nadia menatapnya dengan tatapan kosong sejenak, lalu perlahan menjawab, kadang saya merasa hidup saya terlalu tertekan. Semua orang melihat saya sebagai wanita kaya yang tidak punya masalah, tapi kenyataannya, saya merasa kesepian. Ardi terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak menyangka Nadia, yang selalu tampak kuat dan mandiri, bisa merasa demikian. Kehidupan Anda tidak semudah yang terlihat, ya? Tanya Ardi, hampir tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Nadia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ada kelembutan di matanya. Namun, suasana masih belum sepenuhnya santai. Ada perasaan tidak nyaman yang mengambang di antara mereka. Ardi merasa dirinya tidak bisa lebih dekat dengan wanita ini, meskipun hatinya ingin sekali menyemangati Nadia. Sedangkan Nadia, di sisi lain, merasa semakin tertarik dengan Ardi yang begitu berbeda dari pria-pria yang pernah ia kenal. Tapi ketegangan itu tetap ada, seakan dunia mereka tak membiarkan mereka untuk benar-benar dekat. Apa yang Anda cari di sini, Ardi? Tanya Nadia tiba-tiba, menatapnya tajam. Ardi terdiam sejenak. Saya hanya ingin pekerjaan saya selesai dengan baik, jawabnya dengan jujur, meski ada perasaan lain yang menggelora di dalam hatinya. Ada hening sejenak di antara mereka. Meskipun kata-kata yang mereka ucapkan sederhana, perasaan yang muncul begitu dalam dan penuh ketegangan. Mereka tahu, hubungan ini tidak akan mudah. Namun, keduanya juga merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tumbuh tanpa mereka sadari. Hari itu, Nadia kembali datang dengan mobil yang tidak ada masalah teknis apapun. Ardi sudah terbiasa melihatnya datang hanya untuk mengobrol ringan. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Nadia datang dengan wajah yang lebih santai, meskipun ada kekosongan yang tidak bisa disembunyikan dari matanya. Ardi menyadari itu, meskipun tidak ada yang jelas terucap, namun ia tahu ada ketegangan yang belum selesai. Nadia duduk di sudut bengkel, menatap mobilnya yang diparkir di sana. Ardi berjalan mendekat, menghapus keringat di dahinya. Mobil Nyonya baik-baik saja? Tanyanya dengan suara rendah, mencoba memulai percakapan. Nadia mengangguk pelan, tetapi tetap tidak ada senyum yang muncul di wajahnya. Tiba-tiba, ia mendongak dan menatap Ardi dengan pandangan yang lebih serius. Ada yang mengganggu pikiran saya, kata Nadia, pelan tapi jelas. Ardi terkejut, namun ia hanya mengangguk, menunggu kelanjutan kata-katanya. Nadia melanjutkan, kadang hidup saya terlalu teratur. Semua berjalan seperti yang saya inginkan, tetapi saya merasa kosong. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan siapa saya sebenarnya. Ardi terdiam. Meskipun ia bukan orang yang pandai berbicara, ia merasa ada hal yang lebih besar dari sekadar percakapan ringan ini. Nadia, yang selalu tampak kuat dan mandiri,
ternyata menyimpan keraguan yang dalam-dalam dirinya. Seseorang yang kaya raya, dengan segalanya yang bisa ia beli, justru merasa hampa. Ia melihat wajah Nadia yang sedikit lebih terbuka, meskipun ada kecemasan yang jelas. "Nyonya, apa yang sebenarnya Anda cari?" tanya Ardi dengan hati-hati. Nadia menundukkan kepala sejenak, tampaknya memikirkan jawaban yang tepat. "Saya mencari seseorang yang bisa melihat saya, bukan sekadar apa yang saya miliki. Saya lelah dicintai karena harta saya," jawabnya dengan suara serak, hampir seperti bisikan. Ardi merasa ada sesuatu yang bergerak dalam hatinya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang ia rasakan. Terkadang, perasaan datang begitu saja, tanpa disadari. Di dunia yang serba materialistis, Nadia hanya menginginkan satu hal, untuk dipahami. Dan di sisi lain, Ardi yang sederhana ini, dengan segala keterbatasannya, merasa dia bisa memberi apa yang Nadia cari. Namun, ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan semua itu. Di tengah percakapan itu, waktu berjalan tanpa terasa. Beberapa jam berlalu, dan seolah-olah mereka berdua terlena dalam dunia mereka sendiri, berbicara tentang hidup, tentang kebahagiaan yang kadang sulit dijangkau. Tidak ada yang mendalam atau revolusioner dalam percakapan itu, tetapi ada sesuatu yang terhubung di antara mereka. Waktu yang terbuang, tetapi tidak sepenuhnya sia-sia. Namun, keduanya tahu bahwa apa yang mereka rasakan takkan mudah diterima oleh dunia sekitar mereka. Dunia yang tak akan mengizinkan mereka untuk menjadi lebih dari sekadar dua orang yang saling mengenal. Beberapa hari setelah percakapan yang tak terlupakan itu, Nadia kembali muncul di bengkel Ardi. Namun kali ini, kedatangannya bukan karena masalah mobil, melainkan karena alasan lain yang tak bisa ia jelaskan. Ia datang dengan mobil yang tidak bermasalah, seolah hanya mencari alasan untuk kembali bertemu. Ardi melihatnya dari jauh, tampak terkejut. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Nadia datang kali ini. Nadia tersenyum tipis saat melihat Ardi, yang sedang menyeka keringat di dahi. Ia merasa sedikit canggung, tetapi ada semacam ketenangan yang ia rasakan setiap kali berada di tempat ini, jauh dari dunia yang penuh dengan ekspektasi dan penilaian. "Ardi, kamu sedang tidak sibuk, kan?" tanyanya, seolah mencoba untuk memulai percakapan dengan cara yang biasa saja, meskipun hatinya berdebar. "Sibuk, tapi masih bisa istirahat sejenak," jawab Ardi dengan senyum malu, meskipun dalam hatinya ia merasa gelisah. Nadia mengangguk dan duduk di bangku bengkel, lebih santai dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Ardi bisa melihatnya dalam sorot matanya yang lebih lembut, lebih terbuka, meskipun masih ada bayang-bayang kecemasan di sana. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal ringan. Ardi menceritakan tentang pekerjaannya sebagai montir, tentang bagaimana ia selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya, meskipun ia tahu banyak orang menganggapnya cukup. Nadia mendengarkan dengan seksama, memberi perhatian penuh pada setiap kata yang keluar dari mulut Ardi. Nadia, yang biasanya menghabiskan waktu berbicara dengan orang-orang kaya yang selalu mencari keuntungan, merasa ada kedalaman dalam percakapan dengan Ardi yang jarang ia temui. "Aku rasa kamu lebih dari sekadar montir," kata Nadia, tanpa sadar. "Kamu memiliki mimpi besar, bukan?" Ardi terdiam mendengar perkataan itu. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya sebelumnya. Ia hanya seorang montir, tidak lebih. Tetapi, di hadapan Nadia, kata-kata itu terasa seperti dorongan yang membangkitkan semangat yang selama ini terpendam. "Aku hanya ingin hidup lebih baik," jawabnya, tidak berani menjelaskan lebih jauh. Nadia menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam. Ada kehangatan dalam matanya, dan Ardi merasakannya. Untuk pertama kalinya, mereka berdua merasa ada yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Ada percakapan yang terbuka, ada jujur yang tak terucapkan. Sesuatu mulai tumbuh di antara mereka, meskipun keduanya masih mencoba mengabaikan perasaan itu, takut jika itu hanya sementara. Tetapi di dalam hati mereka berdua, pertemuan ini tidak akan bisa mereka lupakan. Meskipun tidak ada yang diungkapkan dengan kata-kata, mereka tahu bahwa jalan mereka tidak akan berakhir di sini. Ada sesuatu yang tak terduga yang telah dimulai, dan meskipun tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi, mereka merasa nasib telah mempertemukan mereka untuk alasan yang lebih besar. Saat pertemuan itu berakhir, Ardi dan Nadia tahu bahwa mereka akan kembali bertemu. Meskipun keduanya tak mengatakannya, ada janji yang terpendam dalam setiap tatapan mereka. Janji yang tak diucapkan,
tapi terasa kuat. Setelah beberapa pertemuan yang semakin sering, Ardi mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam setiap kali berhadapan dengan Nadia. Meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perasaan itu, ada perasaan yang terus mengganggu pikirannya. Nadia, wanita kaya yang tampak sempurna dari luar, ternyata menyimpan banyak rahasia yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Pada suatu sore yang tenang, saat Ardi tengah membersihkan bengkel, Nadia datang lebih awal dari biasanya. Kali ini, wajahnya tampak lebih serius, bahkan sedikit cemas. Ardi menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Nadia berjalan mendekat dengan langkah yang lebih lambat, dan seolah enggan memulai percakapan. "Ardi," Nadia mulai. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu." Ardi menatapnya, merasa cemas. Ia tak pernah melihat Nadia begitu serius sebelumnya. "Ada apa, Nyonya?" Tanyanya dengan hati-hati, mencoba menyembunyikan perasaan was-was yang tiba-tiba muncul. Nadia menarik napas panjang, seolah menimbang-nimbang kata-katanya. Aku bukan hanya seorang wanita kaya. Semua yang orang lihat tentang aku, itu hanya sebagian kecil dari kehidupan yang sebenarnya," katanya. Suara seraknya membuat Ardi terdiam. Nadia tampak tidak yakin, namun ia melanjutkan, "Aku terjebak dalam dunia yang penuh kepalsuan. Semua orang ingin memanfaatkan aku, bukan melihat siapa aku sebenarnya." Ardi terkejut mendengar itu. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik kehidupan glamor dan kemewahan yang selalu terlihat, Nadia menyimpan ketidakbahagiaan yang dalam. "Aku merasa terjebak. Orang-orang selalu datang hanya karena hartaku. Tak ada yang benar-benar peduli dengan siapa aku atau apa yang aku inginkan," lanjut Nadia, matanya mulai tampak berkaca-kaca. Ardi merasa ada sesuatu yang berat dalam hati Nadia, sebuah rahasia yang terpendam lama. Ia mendekat dan berkata dengan lembut, "Kamu tak harus merasa seperti itu. Tidak semua orang menginginkan sesuatu dari dirimu. Aku hanya ingin melihatmu bahagia." Nadia menatapnya, matanya penuh kebingungan. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" tanyanya. Suaranya hampir terdengar putus asa. "Kamu tahu aku punya segalanya. Tapi itu tidak berarti apa-apa, Ardi. Aku merasa sangat kesepian. Aku tidak tahu lagi siapa yang tulus mendekatiku." Di saat itu, Ardi merasakan perasaan yang dalam terhadap Nadia, lebih dari sekadar simpati. Dia bisa merasakan kesedihan yang selama ini disembunyikan oleh wanita itu. Dunia yang mereka jalani berbeda, tetapi ada hal yang membuat mereka terhubung. Ardi ingin sekali meyakinkan Nadia bahwa ia tidak akan melihatnya seperti orang lain. Namun, ia tahu bahwa dunia Nadia yang penuh kemewahan dan tekanan sosial akan selalu menjadi penghalang. Namun, Nadia tidak berkata lagi. Hening. Semua yang tak diucapkan terasa begitu kuat di antara mereka. Ardi hanya bisa berdiri di sana, merasakan beban yang dibawa oleh wanita itu. Ada sesuatu yang tersirat di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Nadia tersenyum kecil, meskipun ada kesedihan di balik senyum itu. "Terima kasih, Ardi," katanya, suara pelan namun penuh makna. "Mungkin aku memang butuh waktu untuk melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda." Ardi hanya mengangguk. Ia tahu, meskipun perasaan itu tumbuh lebih kuat dari hari ke hari, mereka masih terjebak dalam dunia yang tidak mudah untuk dijalani bersama. Namun, untuk pertama kalinya, Ardi merasa bahwa ia mungkin bisa menjadi tempat bagi Nadia untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Setelah beberapa waktu berlalu, hubungan antara Ardi dan Nadia mulai terasa semakin kompleks. Setiap pertemuan yang awalnya hanya untuk obrolan ringan kini mulai penuh dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Ardi merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan atau simpati. Nadia, di sisi lain, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan cara Ardi memperlakukannya. Sesuatu yang ia cari lama, namun tidak pernah ditemukan dalam dunia yang penuh kepalsuan itu. Suatu hari, setelah selesai memperbaiki mobil Nadia, Ardi memberanikan diri untuk berbicara lebih terbuka. Mereka duduk di bangku bengkel, kali ini tanpa rasa canggung seperti sebelumnya. "Kamu tahu, aku sebenarnya ingin bertanya sesuatu padamu," kata Ardi, mencoba membuka percakapan. Nadia menoleh, tatapannya penuh rasa ingin tahu. "Apa itu?" tanyanya. Suaranya lebih ringan dari sebelumnya. Ardi ragu sejenak,
kemudian berkata dengan hati-hati, "Kamu selalu datang ke sini, apakah kamu merasa nyaman dengan semuanya?" "Maksudku, dengan aku di sini." Nadia terdiam. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, namun ada sedikit keheranan di matanya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" tanyanya, agak bingung. "Bukankah aku hanya datang karena mobilku sering bermasalah? Tapi, sepertinya ada yang lebih dari itu, ya?" Ardi terkejut mendengar jawabannya. Ia tak mengira Nadia akan mengakui bahwa ia juga merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar perbaikan mobil. "Aku hanya ingin tahu apakah kamu merasa nyaman di sini." "Maksudku, dengan aku. Dengan kehidupan yang aku jalani," Ardi menjelaskan dengan perlahan, mencoba mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Nadia tertawa kecil, namun tawanya tidak terdengar bahagia. "Terkadang aku merasa lebih hidup di sini. Meski dunia kita berbeda, di sini aku bisa merasa lebih nyata. Bukan hanya wanita kaya yang dilihat orang karena harta," jawab Nadia, jujur. Ada keheningan di antara mereka setelah kalimat itu. Ardi bisa merasakan bahwa Nadia mulai membuka dirinya, membiarkan dirinya lebih terbuka dan lebih manusiawi, jauh dari citra sempurna yang sering ia tampilkan di dunia luar. Di mata Ardi, Nadia bukan lagi hanya seorang wanita kaya, tetapi seorang wanita yang rapuh, penuh keraguan, dan membutuhkan tempat untuk merasa diterima. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Ardi. Ia tahu, perasaan ini, terutama jika tumbuh menjadi sesuatu yang lebih, akan menghadapi banyak rintangan. Dunia mereka terlalu berbeda. Ada perbedaan besar yang tak mudah diatasi hanya dengan perasaan. Tetapi, meskipun ada semua itu, Ardi tak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam dirinya. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa berkembang, Ardi. Tapi aku merasa sesuatu yang lebih," kata Nadia, akhirnya mengungkapkan apa yang sudah lama ia rasakan. Aku merasa nyaman berada di sini, dengan kamu." Ardi menatapnya, mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang mengandung 1000 makna. Untuk pertama kalinya, mereka berdua menyadari bahwa sesuatu lebih dari sekadar obrolan ringan telah tumbuh di antara mereka. Ada rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi cukup dirasakan dalam setiap detik kebersamaan mereka. Namun, meskipun perasaan itu mulai tumbuh, mereka juga tahu bahwa ada banyak hal yang harus dihadapi. Dunia luar mereka akan selalu mencoba menghalangi, dan mereka harus siap dengan semua kemungkinan yang akan datang. Tapi satu hal yang pasti, kedekatan mereka semakin tak terbendung. Hari-hari yang awalnya penuh ketegangan perlahan berubah menjadi momen-momen yang semakin sulit untuk diabaikan. Ardi dan Nadia semakin sering bertemu, tidak hanya di bengkel, tetapi juga di luar waktu perbaikan mobil. Setiap pertemuan membuat mereka semakin dekat, meskipun keduanya tahu bahwa dunia mereka sangat berbeda. Ardi, yang hanya seorang montir muda, dan Nadia, wanita kaya yang hidup dalam dunia penuh ekspektasi sosial, merasa seakan ada tembok besar yang memisahkan mereka. Tapi di hati mereka berdua, tembok itu mulai runtuh perlahan. Suatu hari, setelah selesai bekerja, Nadia mengundang Ardi untuk makan malam. Mereka duduk di sebuah restoran yang mewah, tempat yang jelas bukan untuk orang-orang seperti Ardi. Ia merasa canggung, tidak nyaman, meskipun makanan yang disajikan lezat dan suasana restoran itu elegan. Nadia terlihat cantik dalam balutan gaun malam yang sederhana namun mempesona. Namun, di balik penampilannya yang sempurna, Ardi bisa melihat kecemasan di wajahnya. "Kenapa kamu ajak aku ke sini?" tanya Ardi, mencoba meredakan ketegangan di udara. Ia tidak merasa cocok berada di tempat semewah ini. Nadia tersenyum, namun senyuman itu terasa sedikit dipaksakan. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu merasa ada yang berbeda? Maksudku, apakah kamu merasa tidak nyaman di sini?" jawabnya, sambil memperhatikan Ardi yang sedikit gelisah. Ardi merasakan beban berat di hatinya. "Nyonya, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terasa asing bagi saya. Dunia yang saya jalani sangat jauh berbeda dengan dunia yang Anda hidupkan." Nadia terdiam, menatapnya sejenak dengan tatapan yang penuh makna. "Aku tahu, Ardi. Aku tahu bahwa dunia kita berbeda. Dunia kamu jauh lebih sederhana. Tapi aku merasa lebih hidup di dekatmu, meskipun aku harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku di luar sana." Ardi terkejut mendengar pengakuan itu. Nadia, dengan segala kekayaannya,
ternyata merasa terjebak dalam citra yang harus ia tunjukkan kepada dunia. Dunia yang selalu menuntutnya untuk sempurna. Sementara di dalam hatinya, ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, tanpa harus takut dinilai. Di luar sana, semua orang melihatku sebagai wanita kaya yang sempurna. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya merasakan kesepian di tengah keramaian. Mereka tidak tahu aku cuma ingin dicintai karena siapa aku, bukan karena apa yang aku punya, kata Nadia, matanya mulai berkaca-kaca. Ardi merasa perasaan yang tumbuh di dalam dirinya semakin kuat, tetapi di saat yang sama, ia juga sadar bahwa dunia mereka yang berbeda akan selalu menjadi penghalang. Ia bukan pria yang bisa menawarkan kehidupan mewah seperti yang diinginkan banyak orang di sekitar Nadia. Dunia yang mereka jalani terlalu berjarak. Namun, meskipun dunia mereka tak bisa disatukan dengan mudah, Ardi merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada segala perbedaan itu. Ada perasaan yang tumbuh di hati keduanya yang tak bisa dihindari. Saya mungkin bukan pria yang bisa memberi banyak, Nyonya, tetapi saya bisa memberikan diri saya sepenuhnya, kata Ardi, dengan tulus. Nadia terdiam sejenak, lalu memandangnya dengan pandangan yang sulit diungkapkan. Aku tahu, Ardi. Itu yang aku inginkan. Bukan harta, bukan kekayaan. Hanya kedekatan yang nyata. Namun, keduanya tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Dunia luar mereka tidak akan membiarkan mereka bersama tanpa cobaan. Ada rasa takut yang membayangi mereka berdua. Tetapi untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa meskipun dunia mereka memisahkan, hati mereka semakin dekat. Mungkin, mereka tidak bisa mengubah dunia di sekitar mereka, tetapi mereka bisa mengubah cara mereka melihat dunia itu, dan itu sudah cukup untuk memulai sebuah perjalanan yang lebih berani. Malam itu, hujan turun dengan deras, menyelimuti kota dengan kabut yang pekat. Ardi sedang duduk di dalam bengkel, membersihkan alat-alatnya setelah seharian bekerja. Udara dingin dari luar terasa menusuk, namun Ardi tidak terlalu memperhatikannya. Begitu mendengar suara mobil yang berhenti di depan bengkel, ia bergegas keluar untuk melihat siapa yang datang. Mobil mewah itu milik Nadia. Untuk sesaat, Ardi merasa ragu. Tidak ada masalah dengan mobilnya. Jadi mengapa Nadia datang lagi? Dia berjalan mendekat, melawan derasnya hujan yang mulai mengguyur tubuhnya. Tiba-tiba, mobil Nadia berhenti tepat di depan pintu bengkel. Nadia keluar dengan tergesa-gesa, jaket tebal yang dikenakannya sedikit basah. Wajahnya terlihat terkejut, dan matanya tampak cemas. Ia berlari ke arah pintu bengkel tanpa berkata sepatah kata pun. Nyonya, Ardi bertanya, terkejut melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Nadia menatapnya dengan tatapan yang berbeda, seolah ia sedang terburu-buru, namun di saat yang sama tampak sedikit kebingungan. Mobil saya mogok lagi, jawabnya singkat, suaranya agak serak oleh hawa dingin yang menggigit. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari nada suaranya. Sebuah ketegangan yang tak biasa. Nadia jarang terlihat seperti ini, apalagi di tempat yang semrawut seperti bengkel. Ardi mengangguk dan segera membuka kap mobil, mulai memeriksa mesin yang tiba-tiba mati. Sementara itu, Nadia berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tatapan yang penuh kebingungan. Hujan yang turun begitu deras membuat suasana semakin intens. Ada perasaan yang semakin kuat di antara mereka, meskipun semuanya terasa begitu canggung. Di tengah ketegangan ini, Nadia mencoba memecah kesunyian. Ardi, kenapa kamu selalu begitu tenang? Nadia bertanya, suaranya agak ragu. Aku merasa seperti kamu tidak terpengaruh oleh dunia ini sama sekali. Ardi terdiam sejenak, merasakan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang tiba-tiba muncul begitu saja, meskipun dunia mereka jelas berbeda. Mungkin karena aku tidak peduli dengan dunia luar, jawab Ardi perlahan, tidak sepenuhnya yakin dengan kata-katanya sendiri. Bagi saya, yang penting adalah melakukan apa yang saya bisa dengan baik. Nadia tersenyum tipis, meskipun ada kesedihan yang tergambar di wajahnya. Kamu tahu, Ardi, di dunia saya, semua orang selalu menilai saya berdasarkan harta, bukan siapa saya sebenarnya. Mereka hanya melihat apa yang ada di luar, bukan siapa saya di dalam, kata Nadia, matanya mulai berkaca-kaca. Ardi menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatapnya dengan lembut. Mungkin kamu hanya belum menemukan orang yang bisa melihat siapa kamu sebenarnya, jawabnya dengan suara pelan. Mereka berdua terdiam,
terjebak dalam keheningan yang terasa begitu panjang. Hujan di luar makin deras, tapi entah mengapa, di dalam bengkel itu terasa hangat meski udara dingin menguasai setiap sudut. Nadia menatap Ardi dengan penuh arti, seolah mencoba mencari kepastian. Ardi, di sisi lain, merasakan perasaan yang semakin kuat. Tiba-tiba saja, ia merasa lebih dekat dengan Nadia daripada sebelumnya. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan mereka saat itu, tetapi ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Mereka berdua tahu bahwa perasaan ini, meskipun belum sepenuhnya terungkap, terasa semakin sulit untuk disembunyikan. Hujan yang turun dengan deras seolah menjadi saksi dari perasaan yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan aku, Ardi, kata Nadia, suaranya pelan. Aku hanya tahu, saat aku bersama kamu, aku merasa lebih diri sendiri. Ardi tidak tahu bagaimana harus menjawab, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, perasaan ini tidak akan bisa lagi disembunyikan. Saat itu, meskipun hujan terus mengalir, hati mereka berdua merasa lebih terbuka, lebih jujur daripada sebelumnya. Pagi itu, langit masih gelap, dan hujan yang semalam tak kunjung reda meninggalkan jejaknya di setiap sudut kota. Ardi sudah berada di bengkel sejak subuh, menyelesaikan beberapa pekerjaan kecil yang menumpuk. Namun, pikirannya terasa jauh, mengembara jauh dari alat-alat yang ada di sekitarnya. Ia tak bisa berhenti memikirkan pertemuan terakhirnya dengan Nadia. Hujan itu, percakapan mereka yang tak terucapkan, semuanya berputar di pikirannya. Terkadang, perasaan datang begitu saja, tanpa bisa dikendalikan. Ardi menyadari bahwa apa yang ia rasakan terhadap Nadia bukan sekadar simpati atau rasa ingin tahu tentang kehidupannya yang berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Saat Nadia datang ke bengkel siang itu, Ardi sudah bersiap-siap, meskipun hatinya masih terasa gelisah. Ia tahu, kedatangan Nadia kali ini pasti tidak hanya untuk memperbaiki mobil. Seperti sebelumnya, ada perasaan yang mengikat mereka berdua meskipun mereka berusaha mengabaikannya. Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanya Ardi dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. Nadia hanya mengangguk pelan, berjalan ke arah meja bengkel, dan duduk di sana, tidak mengatakan apa-apa. Raut wajahnya terlihat lebih serius, seperti ada beban berat yang ia bawa. Ardi menghela napas, menunggu, tetapi Nadia tetap diam. Terkadang, kata-kata memang tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan yang semakin dalam. Setelah beberapa saat, Nadia akhirnya memulai percakapan, namun suaranya tampak lebih rendah dari biasanya. Ardi, katanya, matanya tertuju pada tangan Ardi yang sibuk membersihkan alat-alat bengkel. Aku merasa bingung. Setiap kali aku dekat denganmu, aku merasa lebih hidup. Tapi di saat yang sama, aku tahu dunia kita sangat berbeda. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaan sementara atau sesuatu yang lebih. Ardi menatapnya, merasakan setiap kata yang keluar dari mulut Nadia, seolah ada sesuatu yang terpendam di sana. Nyonya, kita memang berasal dari dunia yang berbeda, tapi itu tidak berarti perasaan ini tidak nyata. Jawab Ardi pelan, mencoba mengungkapkan apa yang ia rasakan, meskipun kata-katanya terasa terhambat. Nadia menundukkan kepala, mencoba menenangkan perasaan yang mulai tercampur aduk dalam dirinya. Aku takut, Ardi. Takut jika ini hanya sementara. Aku takut jika aku mulai mengandalkan perasaan ini, tapi pada akhirnya dunia kita akan memisahkan kita. Aku tidak bisa hidup di dunia yang hanya melihatku karena harta dan statusku. Dan aku tidak bisa meminta kamu untuk masuk ke dunia itu. Ardi berjalan mendekat, merasa perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya semakin kuat. Ia tahu dunia mereka berbeda, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan mereka. Saya tidak ingin mengubah dunia kamu, Nyonya. Saya hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu, dengan cara yang sederhana. Jawabnya dengan penuh ketulusan. Nadia menatapnya lama, matanya mulai berkaca-kaca. Ada rasa yang ia simpan begitu lama, tetapi kini mulai muncul dengan jelas. Ardi, aku juga ingin itu. Tapi kita berdua tahu ini tidak akan mudah. Kita terjebak dalam dunia yang tidak akan pernah memahami kita. Namun, meskipun ada keraguan yang mendalam, ada juga perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka berdua tahu bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang bisa disembunyikan begitu saja. Ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar perbedaan dunia mereka. Ardi menatapnya,
perlahan menggenggam tangannya dengan lembut. Meskipun dia tahu mereka harus siap menghadapi semua tantangan yang akan datang. Kadang, kita tidak bisa mengontrol perasaan. Kita hanya bisa merasakannya dan membiarkan hidup berjalan sebagaimana adanya. Katanya, suaranya penuh keyakinan, meskipun ada keraguan yang sama besar di dalam dirinya. Di saat itu, mereka berdua tahu bahwa meskipun dunia mereka berbeda, mereka tidak akan bisa mengabaikan apa yang sudah mulai tumbuh di antara mereka. Perasaan itu, yang tak terucapkan, semakin kuat, dan meskipun ketakutan dan keraguan terus mengganggu, keduanya merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang mereka kira. Minggu berikutnya, pertemuan mereka semakin jarang. Nadia tiba-tiba lebih sering menghindar, meskipun Ardi bisa merasakannya, bahwa ia sedang berusaha menghindari perasaan yang tumbuh antara mereka. Setiap kali Ardi mencoba menghubunginya, Nadia selalu memiliki alasan untuk tidak datang. Di sisi lain, Ardi merasa kebingungannya semakin besar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Nadia, dan mengapa ia merasa ada tembok yang tiba-tiba dibangun di antara mereka. Pada suatu sore, Ardi kembali bekerja di bengkel ketika ia mendengar suara mobil Nadia berhenti di depan. Hatinya langsung berdebar. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi Nadia dengan semua keraguan yang ada di benaknya. Namun, ia tahu bahwa ia harus berbicara dengannya, untuk mengungkapkan apa yang telah lama terpendam dalam hatinya. Nadia turun dari mobilnya, mengenakan jaket tebal yang menutupi tubuhnya, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ardi merasa cemas, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Nyonya, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, mencoba membuka percakapan meskipun ia sudah merasakan ketegangan di udara. Nadia menatapnya, lalu mengangguk perlahan. Saya ingin bicara," katanya, suara yang lebih berat dari biasanya. Ia berjalan mendekat, duduk di salah satu bangku bengkel. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada kesedihan, keraguan, dan juga rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Ardi merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, seolah ia sudah menunggu percakapan ini sejak lama. "Tentang apa, Nyonya?" tanya Ardi, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meskipun hati mulai berdebar lebih cepat. Aku harus pergi, Ardi," kata Nadia dengan suara serak. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku pikir aku sudah siap untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Tapi aku tidak bisa. Dunia kita terlalu berbeda, dan aku terlalu takut untuk mengejar perasaan ini." Ardi terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Ia sudah tahu bahwa perbedaan mereka akan menjadi penghalang. Tetapi mendengar kata-kata itu langsung dari mulut Nadia terasa sangat berat. Ada rasa sakit di hatinya yang tidak bisa ia ungkapkan. "Jadi, kamu ingin pergi?" Ardi bertanya, suaranya hampir tidak terdengar, seperti terjebak di tenggorokannya. Nadia menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku takut, Ardi. Takut jika aku terlalu terikat padamu dan akhirnya kehilangan diriku sendiri. Kamu tidak bisa masuk ke dunia saya, dan saya tidak ingin kamu merasa terjebak hanya karena perasaan ini." Ardi merasa hatinya hancur mendengarnya. Di satu sisi, ia ingin mengejar perasaan ini, menginginkan Nadia lebih dari apapun, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa hidup mereka terlalu berbeda. Dunia yang mereka jalani tidak memungkinkan mereka untuk bersama, dan itu menyakitkan. "Jadi, kita hanya berhenti di sini?" Ardi bertanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Nadia mengangguk, tangannya gemetar. "Saya tidak ingin membuatmu merasa seperti ini. Aku hanya tidak ingin menyakitimu lebih lanjut. Aku tahu aku bukan bagian dari dunia yang kamu impikan. Dan aku takut perasaan ini hanya akan mengikat kita dalam hubungan yang tidak bisa berjalan." Ardi menundukkan kepala, mencoba menahan perasaan yang mulai meluap. "Kamu benar, Nadia. Dunia kita memang berbeda. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa mencoba. Aku tidak tahu apa yang bisa terjadi nanti, tapi aku hanya ingin berjuang untuk perasaan ini." Namun, Nadia menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Aku tahu, Ardi. Aku tahu kamu ingin berjuang. Tapi kadang, cinta saja tidak cukup. Kita butuh lebih dari itu. Dan aku rasa, kita berdua harus menerima kenyataan ini. Aku harus pergi." Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Hujan di luar semakin deras,
seolah mencerminkan perasaan yang tengah membanjiri hati mereka berdua. Ardi merasa seolah ada jurang yang semakin lebar di antara mereka. Ia ingin sekali meraih tangan Nadia, namun ia tahu, kadang kita harus melepaskan seseorang yang kita cintai agar mereka bisa menemukan jalan mereka sendiri. Saat mereka meninggalkan kafe itu malam itu, udara dingin terasa lebih ringan. Karena meskipun dunia mungkin tetap tidak mengerti, mereka tahu satu hal. Mereka telah menemukan kekuatan dalam diri mereka untuk menghadapi segala hal, bersama. Beberapa bulan berlalu sejak mereka memutuskan untuk mencoba, untuk berjalan bersama meskipun dunia mereka sangat berbeda. Ardi dan Nadia mulai menavigasi hubungan mereka, berusaha untuk menyeimbangkan dunia yang tak pernah bisa benar-benar disatukan. Setiap langkah yang mereka ambil bersama, setiap tawa dan keheningan yang mereka bagi, seolah membuktikan bahwa meskipun perbedaan mereka besar, perasaan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, ujian pertama datang ketika Nadia menghadapi tekanan dari keluarganya. Mereka tidak mengerti mengapa ia memilih untuk dekat dengan seorang montir muda, seorang pria yang jauh dari standar hidup yang mereka tetapkan untuknya. Nadia dipaksa untuk datang ke sebuah pertemuan keluarga yang penuh dengan pembicaraan yang menekan, penuh dengan pertanyaan yang tidak ingin ia jawab. Ardi merasa cemas, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan mereka. Suatu malam, setelah pertemuan yang tegang itu, Nadia datang ke bengkel, tampak lelah dan emosinya tercampur aduk. Ardi melihatnya dari kejauhan, tahu bahwa ada sesuatu yang membebani hati Nadia. Ia menghampirinya dengan langkah cepat. "Nyonya, ada apa? Kamu terlihat seperti baru saja bertarung," kata Ardi. Suara cemas terdengar di ujung kalimatnya. Nadia menghela napas panjang, duduk di bangku bengkel dengan tubuh yang tampak lelah. "Aku baru saja pulang dari pertemuan keluarga. Mereka semua tidak mengerti, Ardi. Mereka tidak mengerti mengapa aku memilih kamu. Mereka terus mempertanyakan keputusan ini, bertanya kenapa aku memilih jalan yang berbeda dari yang mereka inginkan. Aku merasa seperti aku berdiri di persimpangan, dan aku tidak tahu apa yang harus dilakukan." Ardi duduk di sebelahnya, mencoba mencari kata-kata yang bisa menenangkan perasaannya. "Terkadang, dunia luar tidak akan pernah mengerti apa yang kita rasakan. Tapi yang penting adalah kita tahu apa yang kita inginkan, dan kita siap untuk menghadapi semua yang datang," kata Ardi dengan lembut. Nadia menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. "Tapi aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk melawan semuanya. Ardi, aku ingin bisa mengikuti hatiku, tapi aku takut jika aku kehilangan semuanya. Aku takut kehilangan keluarga, dunia yang aku kenal, aku takut kehilangan kamu juga." Ardi meraih tangannya dengan lembut, menggenggamnya erat. "Nadia, aku tidak akan pernah memintamu untuk memilih antara aku dan keluargamu. Itu keputusan yang harus kamu buat sendiri. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, apapun yang kamu pilih, aku akan ada di sini untuk mendukungmu. Tidak peduli apa yang terjadi, aku percaya kita bisa menghadapi semuanya." Nadia menatapnya, tatapannya penuh keharuan. Ia merasa ada ketenangan dalam kata-kata Ardi, dan untuk pertama kalinya setelah pertemuan keluarga itu, ia merasa sedikit lebih ringan. "Aku takut, Ardi. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Aku harus memutuskan siapa aku sebenarnya, dan apa yang aku inginkan. Mungkin itu berarti aku harus menghadapinya dengan cara yang berbeda. Tapi aku tidak ingin melepaskan perasaan ini." Ardi mengangguk, hatinya penuh rasa kagum. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, Nadia. Jangan biarkan dunia menentukan siapa kamu harus menjadi. Kamu berhak memilih jalanmu sendiri." Malam itu, mereka duduk bersama di bengkel, hanya menikmati kebersamaan yang sederhana, meskipun ada banyak keraguan di luar sana. Ardi tahu, ini baru awal dari banyak ujian yang akan mereka hadapi. Tapi satu hal yang pasti, mereka sudah mengambil langkah pertama untuk menghadapi segala rintangan bersama. Nadia merasa sedikit lebih tenang. Meskipun jalan di depan mereka masih penuh ketidakpastian, ia tahu bahwa Ardi ada di sana untuk mendampinginya. Dan itu, bagi Nadia, adalah awal dari kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk memilih jalan yang sesuai dengan hatinya, tanpa rasa takut akan kehilangan. Semakin lama, hubungan Ardi dan Nadia semakin kuat meskipun dunia mereka masih penuh dengan tantangan. Keluarga Nadia yang belum bisa menerima, dan dunia luar yang terus memberi penilaian,
tidak berhasil menghentikan mereka untuk terus berjalan bersama. Mereka belajar bahwa cinta yang sejati tidak datang dengan kemudahan, tetapi dengan perjuangan yang tiada henti. Hari-hari penuh ketegangan itu akhirnya membawa mereka pada titik di mana mereka harus benar-benar membuat keputusan besar. Nadia tidak bisa terus hidup dengan tekanan dari keluarganya, dan Ardi merasa semakin terikat dengan wanita yang telah merubah hidupnya. Namun, mereka tahu bahwa perasaan ini, meskipun dalam, tidak bisa terus tumbuh dalam bayang-bayang ketidakpastian. Suatu sore, saat Ardi tengah membersihkan bengkel, Nadia datang dengan ekspresi yang lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tampak lebih dewasa, lebih siap untuk menghadapi kenyataan yang harus mereka jalani bersama. Nadia, Ardi memanggilnya, merasa ada sesuatu yang penting yang ingin ia katakan. Nadia mendekat, senyumnya yang sederhana memberi rasa damai di hati Ardi. Aku sudah membuat keputusan, Ardi, kata Nadia, matanya penuh keyakinan. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang dunia yang terus-menerus menilai aku. Aku ingin memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan hatiku, meskipun itu berarti aku harus melawan banyak hal. Ardi terdiam, merasakan perasaan yang campur aduk di dalam dirinya. Kamu yakin, Nyonya? Ini bukan keputusan kecil. Dunia kita sangat berbeda, dan aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan ini. Jawabnya, suara sedikit terbata. Nadia tersenyum lebih lebar, dan kali ini tidak ada keraguan di matanya. Aku sudah memutuskan, Ardi. Aku memilih untuk bersama denganmu. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari perasaan ini. Cinta kita mungkin tidak diterima oleh banyak orang, tapi aku lebih memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang aku rasakan, bukan apa yang dunia inginkan. Ardi merasa hatinya penuh. Semua keraguan, semua ketakutan, semua kekhawatiran tentang masa depan seakan lenyap seketika. Nadia, wanita yang awalnya penuh dengan keraguan dan ketakutan, kini berdiri di hadapannya dengan penuh keberanian. Jika ini adalah yang terbaik untuk kamu, dan kita siap menjalani ini bersama, maka aku akan mendukungmu, Nadia, kata Ardi dengan suara yang penuh keyakinan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan datang, tapi kita akan menghadapi itu, bersama. Mereka saling menatap, dalam diam yang penuh makna. Di dunia yang penuh ketidakpastian, mereka tahu satu hal, cinta yang tulus tidak perlu dibuktikan dengan kemewahan atau pengakuan dunia. Cinta itu adalah perjalanan yang harus dijalani bersama, meski penuh rintangan. Hari itu, mereka berdiri bersama di depan bengkel, seperti pasangan biasa. Tapi bagi mereka, itu lebih dari sekadar tempat kerja. Itu adalah simbol dari bagaimana mereka telah mengubah hidup mereka, memilih untuk berjuang bersama meskipun dunia tidak setuju. Nadia akhirnya bisa bernapas lega. Ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Namun ia juga tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah hal yang lebih berharga dari segala hal yang dunia coba tawarkan. Ardi, dengan segala kesederhanaannya, adalah kebahagiaan yang ia cari, dan ia siap untuk menjalani perjalanan ini dengan penuh keyakinan. Mereka berdua tahu, meskipun ujian akan terus datang, selama mereka saling mendukung, mereka akan selalu menemukan jalan bersama. Dan itu sudah cukup untuk memulai hidup baru, sebuah kehidupan yang mereka pilih sendiri. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, baik itu status sosial, perbedaan dunia, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Yang terpenting adalah keberanian untuk memilih hati dan mengikuti perasaan tanpa takut akan penilaian orang lain. Ketulusan, pengertian, dan dukungan satu sama lain adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna, meskipun perjalanan itu penuh tantangan. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.